Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Wow, Manchester United akhirnya berhasil meraih kemenangan menghadapi tim yang posisinya lebih atas ya dari Manchester United. Di beberapa pertandingan terakhir mereka lebih bagus hasilnya, dan atmosfer mereka menurut gua juga lebih positif, yaitu adalah Newcastle United. Dan di dua pertemuan sebelumnya di musim ini, baik itu di Liga maupun juga di Carabao, di Manchester ya, di Old Trafford, Manchester United gagal menang, bahkan kalah dan gagal untuk mencetak gol menghadapi tim asuhan dari Eddie Howe. Tapi Manchester United di pertandingan tadi tampil menurut gue luar biasa. Kenapa gue bilang luar biasa? Pertama dari komposisi dulu, tetap compang-camping, tanpa back kiri murni, tanpa back tengah murni ya kan, karena masih memainkan Jonny Evans, pemain yang by the way ikut numpang latihan di awal persiapan musim, tapi akhirnya diberikan kontrak oleh Manchester United. Artinya memang bukan pilihan utama maupun pilihan kedua, tapi terpaksa ya menjadi pilihan satu-satunya, bahkan center back yang murni di pertandingan tadi, berduet dengan Casemiro, pemain yang 3 pertandingan terakhir membuat blunder, bahkan berujung gol ke gawang Andre Onana. Dan yang menarik adalah bagaimana Erik ten Hag memainkan Bruno Fernandes sebagai penyerang nih, sebagai pemain depan ya kan, artinya memainkan dengan false nine. Yang menarik juga bagaimana Sofyan Amrabat dan juga Amad Diallo lagi-lagi diberikan kesempatan dari starter dari awal. Dan gue melihat di pertandingan tadi, mungkin 10 menitan awal Newcastle mereka bisa berkembang permainannya, tapi setelahnya secara keseluruhan ya, di pertandingan di babak pertama Manchester United tampil lebih dominan. Manchester United mereka lebih tinggi determinasinya, kerja kerasnya, pressing mereka juga lebih bagus. Dan ada beberapa situasi di lini belakang Manchester United, artinya ancaman dari Newcastle ya. Tadi ada di awal pertandingan ada 2 error dari Casemiro, tapi setelahnya Casemiro bermain luar biasa. Casemiro menjadi unsur vital, bahkan ya ada gol yang nyaris gol tapi dia bisa heading ya kan, bola yang sudah hampir masuk ke gawang yang sudah kosong sebenarnya, tapi dia heading, artinya kerja keras, membaca permainan juga dia tampil lebih bagus. Tampil excellent lah Manchester United di babak pertama tadi, terutama adalah seorang Sofyan Amrabat yang lagi-lagi tampil bagus ya di sektor breaker itu tadi, sehingga Manchester United tampil dominan. Gue sebut Manchester United tampil excellent setelah 10 menit awal, artinya di menit 10 ke atas sampai dengan menit ke berapa tadi? Hampir seluruh pertandingan di babak pertama ya, Manchester United lebih menguasai pertandingan, mereka bertahan dengan lebih solid. Bruno Fernandes lagi-lagi menunjukkan bagaimana memang pemain spesial, pemain istimewa. Ya dia tampil di posisi yang posisi false nine, tapi dia ada di mana-mana. Bruno Fernandes ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Dan proses gol juga dari Kobbie Mainoo di babak pertama tadi luar biasa menurut gue. Ada kerjasama antara Bruno Fernandes, Bruno Fernandes juga Amad Diallo yang malam ini pertandingan tadi tampil excellent juga. Amad Diallo dia membuat 1 assist ya kan, dan juga 1 gol, yang golnya di babak kedua by the way juga luar biasa. First time, keras. Dan juga selama pertandingan tadi Manchester United yang di match sebelumnya menghadapi Arsenal lebih banyak melalui sisi kiri, melalui Garnacho ya, tadi lebih dominan di sisi kanan. Dan Amad Diallo luar biasa menurut gue ya pergerakannya. Mungkin satu-satunya kritik dalam tanda kutip untuk Amad Diallo adalah defensif ya, dari Amad Diallo ini yang mungkin kurang konsisten. Bukannya nggak ada ya, tapi kurang konsisten saja gitu. Tapi selebihnya dia terlibat aktif dalam menyerang, dia berbahaya ketika di depan. Tampil bagus Amad Diallo di pertandingan tadi. Dan Sofyan Amrabat seperti gue singgung tadi ya, Sofyan Amrabat seperti ketika menghadapi Arsenal, membaca permainan, melakukan duel, melakukan tackling. Tadi di babak kedua ada juga 1 tackling yang ketika ada serangan balik lah, kesalahan dari Aaron Wan-Bissaka ya kan, sehingga ada situasi bahkan 3 lawan 1, tapi dia mampu memblok tendangan dari Alexander Isak. Excellent seorang Sofyan Amrabat.
Andre Onana juga ya. Walaupun gawangnya kebobolan 2 kali, tapi bagaimana dia juga banyak membaca bola, crossing ya kan, memblok juga, melakukan saving. Menurut gua penampilan yang bagus dari Andre Onana dan 2 gol dari Newcastle. Gua menilai memang ya gol pertama itu diawali juga ada kesalahan ya kan dari seorang Sofyan Amrabat yang perhitungannya tidak tepat, ingin menghalau bola tapi lepas bolanya dan jatuh di pemain Newcastle lalu berujung gol. Bola yang juga istimewa dari Murphy kepada Gordon, dan gol kedua juga dari Newcastle tadi itu juga ya Lewis Hall tidak ada yang mengawal sama sekali, sangat bebas sehingga bisa placing bola dengan keras ya, dan pemain Manchester United lagi-lagi hilang fokus, hanya menumpuk pemain saja tapi tidak melihat pergerakan pemain. Tapi secara keseluruhan gue puas ya, sekalipun sekali lagi ini bukan kemenangan besar, bukan 7-0, 9-0, enggak, karena menurut gue juga harus realistis artinya dalam melihat situasi dari Manchester United ini yang gue ulangi juga di preview ya kan, bahwa mereka ini ya bahwa mereka mendapatkan kemenangan dalam 90 menit ya. Ini kan sangat jarang di beberapa pertandingan terakhir, menghadapi Everton, lalu menghadapi Sheffield United, dan kali ini menghadapi Newcastle. Itu pun juga tetap ada deg-degannya ya kan, karena ya Newcastle setelah tertinggal 3-1 pun juga mereka akhirnya mampu mengejar menjadi 3-2. Tapi pemain Manchester United juga berusaha untuk tetap fokus, konsentrasi untuk menjaga kemenangan, dan ini mereka bisa lakukan. Ada beberapa pemain menurut gue tampil istimewa di pertandingan tadi sudah gue sebut beberapa ya. Sofyan Amrabat, Amad Diallo, Bruno Fernandes, menurut gue mereka tampil bagus di pertandingan tadi, menjadi peran sentral. Casemiro pun juga demikian, menurut gue tampil bagus. Dan di sisi lain kemenangan ini juga memperlihatkan bagaimana para pemain ini seperti kayak ingin menjawab gitu loh berita rumor ya kan, mereka tidak mendukung pelatihnya, mereka dressing room itu kacau. Kalau dari pertandingan tadi terlihat mereka mau kerja keras, mereka mau bermain dengan determinasi tinggi, mereka mau melakukan pressing, mereka mau mencari solusi, mereka mau bergerak. Nyaris sepanjang pertandingan ya mereka terus bergerak loh, luar biasa. Ini kan butuh komitmen kepada kepada klub dan juga kepada pelatih, dengan sistem yang dibangun juga yang berbeda ya kan, sistem yang dibangun yang berbeda. Dan menurut gua ya ini menunjukkan, bisa jadi gua salah ya, tapi yang gua lihat adalah ya para pemain masih ingin bermain untuk Erik ten Hag. Dan pertandingan tadi menghadapi Newcastle dan juga nanti menghadapi Brighton ini kan ya peran ataupun juga efek di papan klasemen tidak akan terlalu banyak menurut gua ya. Tidak akan terlalu banyak karena bagaimana Newcastle United dan juga Chelsea bukan hanya dari poin tapi juga dari selisih gol yang mereka sangat unggul jauh dibanding dengan Manchester United. Dan nampaknya tim kepelatihan dari Manchester United ingin menggunakan pertandingan sisa ini di liga ya, bukan dalam tanda kutip dilepas, tapi mereka ingin memanfaatkan dengan sesuatu yang berbeda, mencoba formasi yang berbeda, mencoba sistem yang berbeda, memainkan pemain yang berbeda. Gua melihat 2 pertandingan terakhir ini Amad Diallo dan juga Sofyan Amrabat yang lebih dipercaya. Ini juga mungkin itu tadi dalam rangka ingin mencoba hal yang berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan cukup berhasil. Bagaimana ketika menghadapi Arsenal, Amad Diallo dan juga Sofyan Amrabat secara umum, secara keseluruhan tampil bagus. Dan menghadapi Newcastle pun juga demikian, mereka tampil bagus. Tadi ada juga yang membuat deg-degan gue adalah Bruno Fernandes ya. Bagaimana perannya sangat sentral. Tanpa Bruno Fernandes menghadapi Crystal Palace, menghadapi Arsenal, bukan hanya kreativitas yang tidak seperti biasanya, tapi juga determinasi ya kan, kehilangan sosok kepemimpinan menurut gue, leadership di atas lapangan. Dan tadi itu terlihat memang para pemain mau terus bergerak, mau terus bekerja keras. Bukan tidak mungkin ini juga karena adanya Bruno Fernandes di atas lapangan, tapi Bruno Fernandes tadi sering sekali dimakan, sering sekali dilanggar oleh pemain-pemain Newcastle. Dan bahkan tadi ketika dia ditarik, dia memegang hamstringnya, dan ini menurut gue membuat kekhawatiran besar ya bagi gue, sehingga mungkin setelah pertandingan nanti ini menghadapi Brighton, Bruno Fernandes akan disimpan. Itu bisa saja terjadi ya, dengan fokus
untuk menghadapi Manchester City di final Piala FA, dan menurut gue itu akan menjadi fokus besar dari Manchester United, tim kepelatihan dari Manchester United di akhir musim nanti. Artinya menghadapi Brighton mungkin akan ada beberapa pemain yang disimpan ya, melihat situasi fisik juga sekali lagi masih sangat meragukan. Tidak ingin mengambil resiko dengan lebih menyimpan untuk final Piala FA menghadapi Manchester City. Tapi balik lagi, review menghadapi Newcastle, menurut gue ini akhir yang manis ya. Pertandingan terakhir di Old Trafford, Manchester United berhasil akhirnya meraih kemenangan. Bahkan mereka mampu mencetak 3 gol walaupun ada 2 gol yang bersarang ya. By the way, ini juga lini belakang yang compang-camping. But anyway, ini 3 poin, itu poinnya. Dan tadi ada speech selesai pertandingan, dan terlihat juga di Old Trafford ada banyak dukungan untuk skuad ini, untuk pelatihnya juga. Bagaimana chants terus dinyanyikan, we are on the march with Ten Hag Army, we are going to Wembley, itu terus dinyanyikan. Artinya ya, Stratford End, fans Manchester United, akamsi di Old Trafford betul-betul masih mendukung skuad ini secara keseluruhan. Dan ya, kita lihat akan seperti apa ya Manchester United yang masih harus melalui 2 pertandingan sisa di musim ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.